Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, di video ini di layar HP Anda ini terlihat adalah tanaman kelapa sawit dengan metode organik, yaitu janjangan kosong. Oke. Jadi begini, apa yang akan dibahas di video ini adalah tentang organik ya. Jadi banyak petani-petani kita yang melupakan ya, entah melupakan atau memang lupa, nggak tahu ya. Jadi tanah-tanah pertanian di Indonesia maupun di manapun ya, itu sudah mulai kehilangan bahan organik ya, seperti yang ada di layar HP Anda ini adalah tanaman kelapa sawit dengan metode organik. Jadi seperti ini, di perusahaan apapun juga memakai sistem organik ya. Lalu kenapa harus organik, Pak? Nah, jadi yang perlu disadari bagi petani kelapa sawit maupun petani apapun yang ada di Indonesia ya, petani padi, petani jagung maupun petani hortikultura, itu sama saja, harus paham ini. Nah, intinya tanah kita ini adalah tanah hidup, bukan tanah yang mati ya. Jadi tanah juga membutuhkan makanan. Ya, banyak kan petani sekarang kan eh, di diambil buahnya atau diambil hasilnya dari tanah saja, tapi tidak memikirkan nasibnya tanah ini gimana ya. Itu kan tidak dipikirkan ya. Yang dipikirkan hanya berbuah lalu diambil dan tidak ada bahan organik yang kembali lagi ke lahan kita. Itu bisa dilihat. Ini sangat hijau loh. Nah, kelapa sawitnya sangat hijau. Itu karena sistemnya organik. Apa perlu pupuk kimia juga, Pak? Ya perlu, tapi kan tidak seberapa. Yang terbanyak itu adalah organiknya. Kenapa saya bilang terbanyak organik? Ya bisa dilihat di layar HP Anda ini. Ini kelapa sawit dengan janjangan kosong, ini adalah organik. Kalau ini nanti sudah habis, ditambah lagi organik. Jadi semakin banyak bahan organik yang ada di tanah, itu semakin bagus dan tanah kita semakin hidup, dan banyak organisme-organisme yang hidup di dalam tanah itu yang membantu pertumbuhan apa yang kita tanam ya. Contohnya di sini adalah kelapa sawit, ini hanya sebagai contoh ya. Ini tanaman kelapa sawit. Nah, bisa dilihat ya, hijau royo-royo. Wow. Jadi intinya petani-petani itu harus sadar kalau tanah kita itu membutuhkan asupan makanan juga. Jadi tidak tumbuhan aja yang membutuhkan unsur hara, tapi tanah juga membutuhkan makanan untuk organisme yang ada di dalam tanah. Nah, sebab itu kenapa pertanian Indonesia sekarang di ladang sawah maupun apapun ya, ladang manapun itu sudah tidak mendapati yaitu burung belibis ya. Karena apa? Kebanyakan petani-petani kita sudah memakai pupuk sintetis atau pupuk kimia. Padahal pupuk kimia itu bisa membunuh organisme-organisme yang ada di dalam tanah kita tanpa disadari petani. Nah, jadi petani hanya mengharapkan hasilnya tanaman tapi tidak berpikir ke tanahnya. Padahal yang paling utama untuk tanaman itu adalah tanah. Media yang bagus pasti hasilnya akan bagus. Nah, itu. Ya. Jadi mulai sekarang semoga bisa menginspirasi bagi petani-petani ya, maupun petani apapun, itu bisa menginspirasi dan bisa diambil posisi positifnya tentang video ini. Lebih banyak bahan organik pada tanah kita, persawahan atau ladang kita, itu lebih bagus. Karena apa? Sawah atau ladang kita itu membutuhkan humus tanah ya. Yang asalnya humus ini dari mana sih, Pak? Nah, asalnya humus ini dari dedaunan yang sudah rontok. Kayak kita bisa meniru hutan, nah, belajar dari hutan ya.
hutan itu tidak pernah dipupuk, tidak pernah dispray, dan apa yang terjadi? Ya akan subur karena pupuknya alami. Nah, itu tidak pernah membutuhkan pupuk, tapi bisa subur, dan di sana ada kehidupan yang selalu berputar. Jadi hama-hama pun akan dibasmi oleh musuh hama itu sendiri. Jadi di daerah tertentu di Indonesia ada yang berkeluh kesah itu tentang sawahnya itu banyak hama tikusnya. Hama tikus ini kan musuhnya adalah burung hantu ya. Sekarang kalau orang Jawa itu namanya kukuk beluk ya. Kukuk beluk itu sekarang sudah hampir tidak ada, bahkan tidak ada ya. Saya melihat di kampung ada kukuk beluk yang kalau masa kecil saya itu memang ada kukuk beluk atau burung hantu yang ada di sawah itu ada. Itulah kenapa sawah kita diserang oleh hama tikus. Tuh. Nah, itu adalah contoh kehidupan pertanian yang berputar. Nah, jadi semuanya yang ada di alam ini sebenarnya sudah membantu kita. Cuman kitanya tidak sadar, bahkan malah mengasih yang namanya herbisida atau bingung untuk mengatasi hama itu sendiri dengan cara obatnya apa sih Pak? Obatnya ini Pak. Nah, padahal itu adalah rekayasa pertanian supaya petani itu tidak untung melainkan buntung. Itu ya. Jadi obrolan santai hari ini tentang organik dan membahas kenyataan yang ada di Indonesia sekarang ini ya. Tuh. Dan untuk saat ini ya, ini akan terjadi lagi, yaitu adalah El Nino. Jadi El Nino ini dampaknya sangat luar biasa. Kenapa? Yang satu, petani sekarang ya sudah lama memakai pupuk sintetis, lalu ada fenomena El Nino, yaitu panas kemarau yang luar biasa ya. Nah, ditambah itu, jadi ladang kita ini siap-siap untuk kekeringan. Nah, itu dampak dari El Nino dan pupuk kimia, bahkan pupuk sintetis ya, atau memakai herbisida yang berlebihan. Nah, dan satu lagi, untuk memakai herbisida kontak seperti racun hijau ataupun racun kuning itu sangat berbahaya bagi tanah kita. Memang kita mengendalikan guma supaya bersih lahan kita, tapi tidak cara begitu ya untuk mengendalikan guma. Kalau menurut saya, versi saya itu, kalau mengendalikan guma cukup saya pakai potong mesin rumput itu, dan lalu potongannya itu bisa menjadi pupuk organik yang mengandung pupuk hayati itu ya. Nah, oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun. Nah, jadi tidak tentang kelapa sawit saja, tapi melainkan tanaman apapun dan tanah kita harus dipikirkan. Oke, semoga bisa diambil sisi positif dari video ini bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun ya. Jangan selalu terbiasakan dengan herbisida. Itu adalah rekayasa pertanian, perlu disadari. Bahkan saya saat ini sudah mulai sadar juga, oh ternyata kalau pupuk sintetis itu hanya merusak kualitas tanah kita. Itu. Yang dulu negara kita adalah negara agraris ya, mayoritas penduduknya bertani, sekarang berpindah ke kota-kota. Nah ini jadi pemuda-pemuda sekarang itu sudah tidak ada ilmu sama sekali untuk pertanian, jarang sekali yang ada. Bahkan petani Indonesia itu di atas umur 40-50 ke atas, itu kebanyakan petani-petani Indonesia sekarang ya. Untuk pemuda-pemuda ini sangat hampir tidak ada yang menjalankan pertanian. Jadi ya jangan disalahkan pemerintah kalau impor beras, impor ini, ya jangan disalahkan. Karena petani kita juga tidak bisa berinovasi. Nah, mohon maaf ya jika omongan saya salah ya. Jadi intinya video ini bukan
bukan menganggap remeh atau menganggap rendah petani, enggak, tapi supaya petani-petani kita bisa berpikir lebih ke depan itu. Jadi tidak hanya tergantungan dengan pupuk sintetis maupun herbisida. Nah, oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun, hortikora, petani jagung, petani padi maupun petani buah-buahan ya. Biasakan dengan bahan organik. Oke, semakin banyak bahan organik di ladang kita, semakin bagus hasilnya dan kualitasnya. Bahkan nanti di situ ada kehidupan baru yang akan muncul, seperti hama maupun apapun itu akan bisa teratasi dengan mudah. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat, dan saya akhiri ya video ini. Bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari salah ataupun dosa. Oke. Salam dari saya, petani sukses. Salam organik, salam kelapa sawit ya. Ini dengan metode organik. Bisa dilihat hijaunya kayak gini karena tanah ini sudah mulai hidup dan mulai subur. Meskipun tanahnya pasir, tapi harus banyak organiknya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang tanaman maupun apapun itu yang kita akan bahas. Oke, ngobrol santai siang hari, semoga bisa menginspirasi bagi petani kelapa sawit.